Sinjai, dan semua Bapak Ibu guru dan staf UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk hadir berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yaitu mewujudkan aksi nyata dari saudara kita, yaitu untuk memenuhi sebagai guru penggerak, yaitu aksi nyata tentang budaya positif, utamanya yang beliau laksanakan di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, seperti apa yang saya sampaikan, yaitu di pagi hari ini kita akan melaksanakan, mendengarkan bersama paparan-paparan dari teman kita yang sudah alhamdulillah lulus sebagai guru penggerak, yang bisa sebagai motivator kita semua untuk mencoba dan mencoba, yaitu mengikuti program-program sekolah penggerak. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sinjai memberikan saran dan arahan ataupun testimoni dalam kegiatan ini. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru Pembina UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, dan tentunya yang saya hormati pula salah seorang guru penggerak Angkatan 7 di sekolah kita ini, yang insya Allah nantinya akan menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma salli la syedina Muhammad wa la ali syedina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita akan dibersamai oleh Bapak Andi Soekardi sekaitan dengan implementasi aksi nyata untuk program guru penggerak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya selaku Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, agar ekosistem yang ada di sekolah kita saling berkolaborasi, saling membantu satu sama lain untuk bagaimana menggerakkan apa yang menjadi potensi yang ada di sekolah kita. Nah, hari ini salah seorang guru penggerak ingin melakukan aksi nyata dan ini tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah 3 rekan kita lagi berjuang untuk lolos sebagai guru penggerak di angkatan 8 dan ada rekan kita juga yang mendaftar untuk angkatan 9 dan 10. Saya tentunya selaku Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sinjai sangat mendukung sekaitan dengan apa rencana tindak lanjut, apa program yang akan dilakukan oleh guru penggerak. Tentunya kita di sekolah ini akan mendukung full, baik dari segi pelaksanaan aksi nyatanya maupun dari pembiayaan yang timbul dari kegiatan tersebut. Dan tentunya dampak
yang ditimbulkan tentu berefek kepada siswa-siswi kita yang ada di sekolah ini. Nah, melalui tema sharing pemahaman sekaitan dengan budaya positif, Bapak Ibu insya Allah yang sudah melakukan aksi nyata sekaitan dengan disiplin positif di platform Merdeka Mengajar, ini hampir sama Bapak Ibu. Ya, jadi ada 5 kontrol kita selaku guru di disiplin positif itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat apakah sebagai teman, apakah sebagai penghukum dan lain-lain, Bapak Ibu bisa pelajari di PMM, ya. Kemudian kesepakatan kelas yang kita buat atau keyakinan kelas yang kita buat di kelas masing-masing, ini merupakan budaya positif. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru bimbingan konseling yang mulai di tahun ajaran baru ini juga melakukan berbagai upaya sekaitan dengan budaya dan disiplin positif yang kita lakukan di sekolah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang memiliki kesempatan di pagi hari, yang datang di awal pagi hari untuk minimal menyapa siswa-siswi kita. Ya. Jadi jangan anggap bahwa budaya ini hanya 1-2 minggu kita lakukan. Tidak. Kan tetapi bagaimana budaya ini bisa mengakar. Karena saya yakin di atas kompetensi yang kita miliki ada kunci performa yang harus kita bangun di jiwa kita, yang yaitu adalah akhlak, integritas. Jadi Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan bagaimana anak-anak kita dengan bagaimana memberikan budaya positif sekaitan dengan akhlak kepada mereka. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai ini, kita saling berkolaborasi untuk bagaimana menciptakan kondisi yang positif di sekolah kita. Ya, itulah besar harapan kita bersama. Mudah-mudahan teman yang memiliki kegiatan-kegiatan positif kita dukung bersama. Karena saya yakin Bapak Ibu bahwa nanti kita mau bergerak, kalau ada teman kita lihat, oh ini ternyata bagus dilakukan. Oleh sebab itu, mulai dari diri kita pribadi untuk melakukan budaya positif, tentunya itu harus dimulai dari diri kita. Bagaimana kita mau mendisiplinkan anak-anak kita kalau kita sendiri tidak disiplin? Saya yakin kalau kita mau berubah, insya Allah itu dengan keyakinan yang tinggi dan dimulai dari diri kita, insya Allah itu akan menjadi bagian dari kita atau bagian dari usaha kita bersama untuk menciptakan kondisi budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Demikianlah harapan besar kita, mudah-mudahan kegiatan ini akan menjadikan pemahaman kita bersama, dan tentunya saya berharap Pak Andi Soekardi selaku guru penggerak selalu senantiasa memberikan motivasi kepada teman atau rekan-rekan yang lain agar mampu juga untuk bersama-sama untuk mentransformasi pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Demikianlah apa yang kami sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sharing pemahaman budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sinjai saya buka secara resmi. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan
kita bisa memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di dalam lingkungan UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan paparan dari saudara kita yaitu guru penggerak Bapak Haji Adi Soekardi akan menyampaikan aksi nyatanya yaitu sharing pemahaman budaya positif. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidri wa sirli amir wa ihfadhu qawli. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan guru pegawai lingkup UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita saling sharing pemahaman, sharing pengalaman dari Bapak dan Ibu tentang bagaimana budaya positif di sekolah kita UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Begitu pula salawat serta salam senantiasa kita kirimkan ke baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sinjai serta Bapak dan Ibu rekan guru hebat UPTD SMP Negeri 1 Sinjai yang sama-sama berbahagia. Sebelumnya saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya mengambil waktu tak di pagi hari ini. Seyogianya sharing pemahaman ini saya tunggu-tunggu untuk ada sesi kegiatan sekolah yang kemudian bisa saya minta untuk diselipkan dalam salah satu materinya. Namun karena mendesak proses pelaporan saya di guru penggerak sehingga kegiatan ini saya lihat waktu yang memungkinkan dan paling memungkinkan itu hanya dua, yaitu hari Jumat di pagi antara zikir, masuk belajar dan di hari Sabtu. Namun karena di hari Sabtu ada juga kegiatannya ibu-ibu guru yaitu tahsin, jadi saya minta ke Pak Hendro untuk menggunakan waktu yang saat ini. Olehnya itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakasek Kurikulum dan Bapak dan Ibu atas waktunya. Di sini saya tidak untuk memberi pembelajaran, mengajarkan, membawakan materi tentang bagaimana itu budaya positif, tapi saya di sini hanya lebih kepada sharing pemahaman. Tentu Bapak dan Ibu juga pernah melihat videonya, membaca tentang bagaimana disiplin positif di platform Merdeka Mengajar. Itulah nanti yang kita sharingkan apa bedanya yang kami dapatkan di guru penggerak tentang budaya positif dan disiplin positif. Seperti itu. Tadi Bapak sudah singgung beberapa 5 posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa yang kita sudah baca dalam PMM dan saksikan seperti apa. Olehnya itu pada kesempatan kali ini saya coba ingin men-share tentang bagaimana budaya positif kita ciptakan di sekolah kita. Yang ujung-ujungnya nanti akan tercipta yang dulu-dulu kita sebut dengan istilah sekolah ramah anak. Seperti apa sekolah ramah anak? Kemarin kita sudah kunjungan ke SMP 23 sampai kepala sekolahnya mengunci bahwa di sekolah kita sebenarnya tidak ada lagi hukuman karena kita adalah sekolah ramah anak. Saya pada saat itu bertanya-tanya tentang kenapa tidak ada hukuman sementara hukuman bisa menciptakan karakter anak-anak kita. Ternyata setelah memahami bagaimana budaya positif, disiplin positif, sepertinya ada sesuatu hal yang mungkin terlewat dari kita, pemahaman tentang bagaimana sebenarnya membangun budaya positif itu. Oke, di program pendidikan guru penggerak sesungguhnya yang kata orang mau jadi kepala sekolah atau pengawas, padahal sesungguhnya hanya untuk memberi pengalaman baru bagi guru untuk menguatkan dirinya sebagai guru. Kita tahu bahwa Bapak Ibu perkembangan begitu pesat, segala sesuatu banyak yang berubah.
kalau kita dari sisi guru tidak melakukan perubahan dalam lingkungan kita, dalam pribadi kita, maka kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Kita kenal IPTD SMP Negeri 1 Sinjai sebagai yang sebentar lagi akan memasuki sebagai sekolah penggerak angkatan 3. Tentu sekolah penggerak ini juga bagian dari program Merdeka Belajar yang kaitannya dengan pendidikan guru penggerak. Nanti kita seringkan seperti apa dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami masuk, tentu Bapak dan Ibu hampir mungkin setiap hari mengeluhkan ada anak-anak sudah dimarahi, masih tetap melakukan pelanggaran, ada anak-anak sudah diingatkan dan lain sebagainya, masih tetap saja malas dan lain sebagainya. Nanti kemudian dalam kesempatan kali ini, berdasarkan pengalaman, sharing pemahaman kita bisa merancang sesuatu, kenapa kemudian anak-anak perlu kita lakukan treatment khusus tentang sikapnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Baik, dalam pendidikan guru penggerak yang saya jalani, ada 3 paket yang harus saya jalani selama lebih 6 bulan. Kalau yang sebelumnya 9 bulan, dari paket itu ada 3, paket 1, paket 2, paket 3 yang saya jalani sekarang ini adalah paket 1. Di akhir paket 1 ini namanya ada namanya budaya positif yang telah saya lewati kurang lebih 2 bulan yang lalu, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana di dalamnya memberikan penguatan kepada guru tentang bagaimana sebenarnya seorang guru. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu sebagai petani. Bapak dan Ibu tahu tentang petani. Petani kalau menanam padi, dia hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya padi. Seorang petani tidak akan bisa menumbuhkan padi yang ditanam kemudian tumbuh jadi jagung. Seorang petani tidak mungkin menanam kedelai lalu tumbuh jadi jagung dan seterusnya. Kita juga guru, anak-anak yang malas, anak-anak yang kemudian tidak suka dengan matematika ataupun yang lain, kita tidak bisa memaksakan dia harus jago matematika. Tetapi kita hanya bisa menuntun mereka menjalani proses yang kita lakukan di sekolah kita. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian di modul yang kedua itu terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak telah kita lalui. Nanti teman-teman yang menjalani proses di angkatan 9 nanti akan menjalani tentang bagaimana nilai-nilai dan peran guru penggerak, seperti apa sebenarnya seorang guru harus dimiliki sehingga ada sesuatu yang bisa dikembangkan untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang visi guru penggerak. Visi itu adalah impian, tapi dalam mencapai impian kita tentu mempunyai langkah-langkah untuk mencapai impian itu. Kemudian yang terakhir dari paket modul ini adalah budaya positif yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Ada beberapa komposisi di dalamnya, di antaranya adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru ataupun orang tua terhadap anak kita ataupun murid kita. Kemudian yang keenam adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini diberikan langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan masalahnya anak-anak. Baik, kita masuk pada topik 1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, coba kita contohkan seolah-olah kita menuliskan sesuatu dalam kertas atau tangan kita lalu kita genggam antara kiri dan tetangga tak misalnya. Coba kita pegang semua, coba kita menuliskan, membayangkan sesuatu kita simpan dalam tangan ini. Sesuatu ini sangat berharga untuk kita. Sesuatu ini kita khawatir orang lain akan mengambil. Tentu ketika sesampinta nanti meminta untuk membuka, ingin melihat, tergantung pada kita. Mau bukai atau tidak.
bahkan maupun dipaksa, dibujuk ataupun disogok untuk buka itu, kalau kita sendiri tidak mau buka, pasti tidak mau terbuka. Karena kenapa? Kontrol itu ada pada diri kita. Kontrol itu bukan pada orang lain. Itu nanti yang kita bisa coba masuki tentang bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Seperti tadi awal saya katakan bahwa kita tidak bisa memaksakan seseorang ini menjadi itu. Tapi kita bisa memahami, oh setiap orang berbeda-beda. Itulah yang membuat kita, wawasan kita bertambah bahwa oh orang berbuat ini mungkin ada tujuannya. Kita bisa memahami apa sih tujuannya dia melakukan itu. Mungkin ada pemahamannya yang salah sehingga dia melakukan seperti itu padahal tujuannya bagus dan seterusnya. Kemudian perubahan paradigma tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti tadi, kontrol itu ada pada diri kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini, ilusi itu saya kayak semacam bayang-bayang begitu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita bisa memaksakan seorang murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Walaupun sebenarnya murid itu tidak mau. Tapi ketika misalnya kita suruh dia menyapu, suruh dia ini, walaupun sebenarnya dia tidak rela untuk melakukan itu. Tapi ketika dia melakukan hal itu, berarti pada saat itu dia memberikan izin kepada kita seorang guru untuk dikontrol dirinya. Coba Miki, misalnya Pak Kepala Sekolah setiap pagi tidak ada lagi digantikan misalnya cek log. Kontrol itu ada pada diri kita. Kalau misalnya kita masih mau melakukan itu, pasti ada jalan untuk itu. Dan seterusnya. Jadi ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, ya betul ada ilusi seperti itu. Tapi kenyataannya ada hal yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sesuatu hal yang positif, kita anggap semuanya bermanfaat. Walaupun kita lakukan dengan cara mungkin yang berbeda, tapi dalam maksud untuk memaksakan karena nilai-nilai hal yang kita sampaikan itu sesuatu hal yang baik, tapi anak-anak tidak mau menerima hal yang baik itu. Kita paksakan terus-menerus sehingga anak-anak melakukan seperti itu. Padahal ada hal lain yang bisa kita lakukan tentang bagaimana menyebarkan tentang positif dan lain sebagainya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik anak-anak pada saat dia salah, kemudian menyalah-nyalahkan dia, menjustifikasi dia, di situ akan timbul dalam dirinya bahwa oh saya memang jelek sekali, saya nakal sekali, saya tidak akan sukses. Kita saja kalau dikritiki dengan sesama guru pasti ada rasa dalam diri kita, jangan karena kalaupun misalnya saya lakukan ini, apa Ji, begitu dan seterusnya. Begitu pun juga yang terjadi pada anak-anak kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran. Kita bisa memaksakan seorang murid untuk melakukan apa saja yang kita minta, walaupun sebenarnya kita menilai bahwa apa yang dia lakukan mencapai apa yang kita harapkan, tapi sesungguhnya itu tidak bisa berlaku terus-menerus. Dia akan melakukan itu ketika kita ada, tapi ketika kita misalnya tidak ada, dia bebas untuk melakukan. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dalam Stephen R. Covey, dalam bukunya Principle Centered Leadership, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka yang pada awalnya menganggap bahwa apakah kemudian sebelumnya tidak merdeka untuk kita lakukan kurikulum itu. Inilah pemikiran-pemikiran yang mendasari beberapa hal terkait dengan bagaimana memahami manusia dan lain sebagainya. Kemudian perubahan paradigma tentang stimulus, respon, teori kontrol ini dikenal juga sebagai teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kita contohkan di awal bahwa sesungguhnya kita sendirilah yang memiliki kontrol.
persoalan orang memaksa kita, mau kita lakukan apa yang dipaksakan, itu tergantung kita. Ketika kita mengizinkan dia memaksa kita, mengontrol kita, maka kita lakukan itu. Nah, ada beberapa contoh terkait dengan stimulus respon beralih ke teori kontrol, tentang kontrol. Kalau sebelumnya kita menganggap bahwa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita memaksakan orang untuk berpandangan sama dengan kita, sepertinya ada hal yang berbeda. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Tentang tujuannya dan bagaimana sebentar kita akan bahas dalam bagaimana kebutuhan manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol. Permaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika misalnya gagal melakukan sesuatu terus kita paksakan, dalam teori kontrol dikenal dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bangun kolaborasi atas kegagalan yang kita paksakan itu sehingga akan terwujud apa yang kita harapkan. Kemudian model berpikir menang kalah. Dalam stimulus respon kita selalu berpikir kalau dia salah berarti dia kalah, kalau dia bagus berarti dia menang. Dalam teori kontrol, model berpikir kita semuanya menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi kita sama-sama menang. Itulah dalam kolaborasi. Kemudian makna kata disiplin. Disiplin ini secara singkat artinya pada dasarnya dalam bahasa Latin itu belajar. Jadi kalaupun misalnya anak-anak melakukan kesalahan, itu adalah proses belajarnya untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik. Namun untuk karena waktu terbatas, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu hanya untuk kepatuhan yang kita pahami selama ini. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian bukan tentang apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam budaya positif ini yang akan kita bangun pada ujungnya adalah bagaimana kesadaran itu tumbuh dari dirinya anak-anak, kesadaran dari dalam, bukan karena paksaan dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Kalau kita di SMP 1, karena ada tertulis di belakang Mas Sedi, ada mandiri, agamais, sopan, santun, elok, disiplin, dedikasi, inovatif. Itu adalah nilai-nilai yang ingin kita bangun di lingkungan kita UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Ada beberapa organisasi atau lembaga yang membuat beberapa nilai-nilai untuk diperjuangkan dalam perjalanan hidupnya. Tapi di lingkungan kita di Indonesia, utamanya di sekolah-sekolah pendidikan, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai inilah yang kita dalam kurikulum ini didorong untuk memasukkan dalam diri anak-anak kita. Untuk bagaimana anak-anak memiliki 6 dimensi ini dalam proses perjalanannya. Sehingga nanti dia tumbuh menjadi anak-anak yang membahagiakan. Kemudian kita masuk di topik 2 tentang teori motivasi, penghukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, itu ada beberapa hal terkait dengan teori motivasi. Terkadang kita menyadari bahwa untuk melakukan sesuatu, terkadang kita melakukannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bukan karena ada kesadaran. Itu salah satu dalam teori motivasi perilaku manusia, itu ada 3, dikelompokkan dalam 3. Orang melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti dia melakukan sesuatu dari ada faktor dari luar, faktor eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga dia mau melakukan sesuatu kalau ada dijanjikan imbalan, ada penghargaan terkait dengan apa yang dilakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Inilah yang coba ingin kita kuatkan dalam diri kita Bapak dan Ibu terkait dengan budaya positif. Motivasi inilah yang ketiga yang perlu kita coba-coba perlahan untuk menguatkan pada diri kita, dan begitu pula untuk anak-anak kita bahwa dia melakukan sesuatu karena ada kesadaran dari dirinya. Itu yang ingin kita bangun. Berarti kalau sudah muncul seperti itu, maka kontrol itu ada pada dirinya. Dia bisa mengontrol bahwa dirinya akan melakukan ini karena ada kesadaran dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini mungkin yang mungkin menjadi perbincangan alot nanti dalam proses perjalanan kita di UPTD SMP Negeri 1 Senjai terkait dengan penghargaan. Penghargaan seperti apa yang dimaksud dianggap sebagai hukuman. Karena di sini dikatakan dihukum oleh penghargaan. Kenapa demikian? Karena penghargaan dianggap sama dengan hukuman dalam artian bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Misalnya kita ingin mengurus sesuatu misalnya. Kita janjikan bujuk, uruskan ke ini, saya kasih ini. Ketika misalnya ada orang lain nanti yang tidak membujuk, tidak memberikan imbalan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain, maka akan bahaya. Berarti dia akan tergantung, dia mau melakukan sesuatu kalau dikasih penghargaan. Begitupun pada anak-anak, nanti mau belajar kalau dia dikasih penghargaan dan lain sebagainya. Nah, dampaknya ini terkait dengan hukuman, dihukum oleh penghargaan ada beberapa, yang salah satunya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada beberapa hal terkait dengan pengaruhnya, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalnya dalam satu kelas, ketika ada satu orang yang selalu kita berikan penghargaan, orang yang tidak pernah, siswa yang tidak pernah merasa bahwa itu tonji, jadi dia merusak hubungan. Paling kamu tonji yang selalu dianu sama ibu atau pak ini. Jadi ada beberapa hal yang mungkin persoalan nanti kita meninggalkan itu atau tidak, perlahan coba setelah kita memahami tentang apa yang kita lakukan, perlahan bisa kita tindaki, penghargaan, menghukum dan seterusnya. Kemudian pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bisa kita lakukan misalnya, saya rasa kalau di lingkungan UPTD SMP Negeri 1 Senjang, rata-rata guru berpengalaman, tentu hal-hal seperti ini sudah tidak perlu lagi dijelaskan tentang bagaimana melakukan pengakuan secara khusus kepada anak dan lain sebagainya, karena sudah kita lalui persoalannya 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas itu. Jadi ketika ada anak-anak melakukan sesuatu hal yang baik, kita bisa melakukan apresiasi kepadanya. Sehingga dia tidak merasa bahwa percuma saya lakukan ini baik kak, tapi tidak dihargai, dia tonji lagi yang dapat perhatian apresiasi dari guruku. Kemudian yang berikutnya tindakan berupa hukuman dan konsekuensi. Nah ini, kita coba perhatikan beberapa tindakan guru, mungkin pernah kita melihat, misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya ada siswa yang terlambat, terus disuruh menulis dalam kertas selembar, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan sampai 100 kali. Apakah dia berupa konsekuensi atau hukuman? Nah, kita bisa bedakan nanti yang mana dibilang hukuman dan mana konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ketika misalnya kan kita sudah patok siswa masuk 7.30. Ketika lewat 7.30 berarti siswa dipulangkan. Mungkin sebelumnya pernah kita lakukan atau pernah kita lihat orang melakukan bahwa kalau terlambat disuruh keliling 110 kali misalnya lapangan basket sebagai bentuk konsekuensi. Padahal yang hal itu adalah sebuah hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Ketika anak-anak melakukan pelanggaran, lalu pelanggaran itu kita lakukan konsekuensinya yang terkait dengan itu, maka dia konsekuensi. Tapi ketika pelanggarannya misalnya terlambat, tapi disuruh keliling lapangan basket, korelasinya di mana? Terlambat dengan lapangan basket. Apakah dengan mengelilingi 100 kali lapangan basket bisa
dipastikan bahwa dia tidak akan terlambat lagi, tapi ketika ada kesadaran dalam dirinya bahwa saya berusaha untuk tidak terlambat, itu yang ingin kita ciptakan kepada anak-anak kita. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ketika anak-anak tidak menggunakan sepatu hitam padahal kita haruskan dia pakai sepatu hitam, lalu karena kita ingin membuat dia jerah, lalu kita melarang untuk menggunakan sepatu. Yang mana lebih parah, tidak menggunakan sepatu atau tidak pakai sepatu ke sekolah atau pakai sepatu selain warna hitam. Seperti itu, konsekuensi supaya kita bisa bedakan yang mana konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi dan hukuman adalah konsekuensi itu mengharapkan keterkaitan apa pelanggarannya. Kemudian yang terakhir misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pelajaran penjas misalnya. Kalau disuruh keliling lapangan karena terlambat sesuai terkait karena dia guru olahraga memang seperti itu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalnya tadi merobek kertasnya temannya, dia harus menggantikan apa yang dia coret-coret dan sebagainya. Paksaan, stimulus tanggapan, kemudian seterusnya dan seterusnya. Kemudian apa itu restitusi? Inilah yang restitusi juga kita masukkan dalam diri kita dan anak-anak kita. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, bukan berarti kiamatlah bagi anak itu. Tapi dengan melakukan kesalahan itu, bisa kita lakukan bahwa dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya untuk kedepannya. Ciri-ciri restitusi ada berapa? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan sebuah paksaan, restitusi juga untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia sudah berbuat salah, dia harus dikuatkan untuk kembali di kelompoknya, misalnya di kelasnya, agar bisa memperbaiki dirinya dan lain sebagainya. Identitas gagal menuju identitas sukses. Saya pikir kalau yang ini Bapak dan Ibu sudah dibahas dalam platform Merdeka Mengajar, bagaimana hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi di awal kita sudah membedakan yang mana hukuman dan mana konsekuensi. Di atasnya itu ada lagi namanya restitusi. Yang sekedar kita berikan konsekuensi, tapi kita juga mendorong mereka untuk menyadari dirinya, untuk memperbaiki dirinya. Itulah dinamakan dengan restitusi. Kemudian topik 3 tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Bukankah peraturan juga bisa memberikan penguatan kepada anak-anak tentang karakternya? Tapi itu setelah kita lewati tadi itu bersifat paksaan, itu bersifat motivasinya dari luar eksternal. Ketika misalnya tidak ada peraturan, dia melakukan sesuai dengan kemauannya. Mengapa harus peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan-peraturan tentang yang pertama, harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa coba? Coba kita bayangkan, renungkan. Kenapa harus ada menggunakan helm? Kan bisa di jalan motor tanpa menggunakan helm. Kenapa kita menggunakan helm? Karena untuk mencegah kalau misalnya jatuh, kalau tidak. Kalau jatuh bisa mengurangi cedera dan lain sebagainya. Kemarin di COVID kita harus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa ada peraturan tentang itu? Karena ingin membangun kesadaran kepada kita bahwa kita harus menjaga diri, menjaga kesehatan dan keselamatan kita masing-masing. Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Mengapa ada peraturan-peraturan itu? Itu kan semua 3 hal ini dan lain sebagainya itu bersifat eksternal. Mau melakukan sesuatu karena ada faktor lain. Tapi yang mau dibangun dalam kesempatan ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri kita untuk kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bukan karena peraturan. Kalau dalam lagunya Krisye, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita beriman kepada Allah? Masihkah kita beriman kepadanya? Kita sholat apa karena paksaan atau karena mendapatkan surga? Atau karena memang
bentuk kesadaran kita. Itu yang perlu kita renungi. Sama dengan perlakuan kepada anak kita. Kita coba dorong bahwa kemudian tidak mudah, iya, tapi kita harus mencoba memulai. Kemudian bagaimana gambaran tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Dalam peraturan kelas, kalau dari gambarannya kurang lebih seperti ini. Dia cakupannya rinci lebih kecil dibanding keyakinan kelas. Kalau sudah tumbuh keyakinan kelas, lalu kemudian tercipta lingkungan positif di lingkungan kelas dan sekolah kita, maka akan terbangun namanya budaya positif. Budaya positif inilah yang diimpikan dalam program Ramah Anak. Nah, dari gambar yang di atas, Bapak dan Ibu wali kelas pasti tahu tentang keyakinan kelas. Di kemarin tentang penilaian kelas, ada semua kesepakatan kelas, tidak ada lagi tertulis tata tertib kelas, peraturan kelas, berarti sudah memang membaca di platform Merdeka Mengajar. Di atas ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kemudian yang kedua, kesempatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Inti dari keyakinan kelas nanti itu adalah dia sedikit tapi mengena maknanya. Sehingga anak-anak tidak perlu menghafal apa peraturannya, apa ketentuannya. Tapi dengan mengingat kata-kata itu, dia sudah menjabarkan dalam dirinya. Tapi bagaimana prosesnya untuk mendapatkan itu, kita bangun bahwa dari anak-anak, seperti yang dilakukan Bapak dan Ibu guru di kelas, meminta apa kira-kira yang perlu kita lakukan di kelas kita supaya tidak mengganggu orang lain, maka akan muncul. Dari semua catatan masukan dari siswa kita, itu kita ramu kemudian membentuk beberapa item-item tertentu, pokok-pokoknya yang perlu menjadi keyakinan kelas kita. Kegiatan pendalaman keyakinan nanti khusus untuk yang ini. Kemudian ini hanya untuk kegiatan pendalaman. Kemudian peraturan, apa perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya peraturannya kayak gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dia keyakinan kelasnya langsung tanggung jawab. Kalau anak-anak sudah sadar memahami tentang tanggung jawab, berarti tentang mengembalikan buku pada tempatnya sudah memang ada dalam memorinya. Bahwa dia harus begini, menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Tidak ada lagi peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi yang ada adalah menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain yang kita yakini dalam kelas, sehingga anak-anak akan sadar bahwa kita tidak boleh mengganggu orang lain dan sebagainya. Oke, keyakinan kelas, misalnya hormat, tekun bekerja, diterima dan memiliki, prosesnya dan lain sebagainya, ada tambahan dan lain sebagainya kita lakukan di kelas, boleh-boleh saja selama itu menjadi keyakinan. Hormat, setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Itu yang tadi yang lebih detailnya tentangnya. Jadi anak-anak tinggal menghafal, mengingat hormat, tekun bekerja, diterima dan dimiliki. Itu. Nah, bagaimana keyakinan kelas? Apakah hanya sampai pada keyakinan kelas? Di sekolah kita ada namanya tata tertib sekolah. Ada pelanggaran ketika melanggar dihukum dan lain sebagainya. Harapannya ke depan setelah kita memahami dalam platform Merdeka Mengajar, dalam guru penggerak bisa kita saling diskusi, apa yang bisa kita ciptakan tentang tata tertib. Apakah kita perlu merubah tata tertib tentang bagaimana paradigmanya dan lain sebagainya, itu yang perlu nanti kita diskusikan. Di sekolah kita kenal dengan branding kita Masjidi, mandiri, agamais, sopan santun, elok, disiplin, dedikasi, dan inovatif. Inilah nanti yang mungkin menjadi nilai-nilai keyakinan kita di sekolah kita, di lingkungan warga UPTD SMP Negara 1 Sinjai, yang kemudian nanti kita urai yang mana mandiri, yang mana dan lain sebagainya, kita urai seperti apa. Mungkin ini menjadi inovasi kita di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, karena mungkin di beberapa sekolah lain masih menganggap bahwa tata tertib adalah kuncinya untuk mendisiplinkan anak. Nah, berikutnya topik keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita semua memiliki kebutuhan dasar. Dalam para psikolog atau psikiater ini menggabungkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita semuanya mungkin disayangi dan diterima di mana saja. Kemudian berikutnya,
penguasaan, power. Kita semua ingin menguasai sesuatu yang kita miliki. Kita tidak ingin dikuasai oleh orang lain. Kemudian kebutuhan manusia berikutnya adalah kesenangan. Pasti Bapak dan Ibu butuh untuk bersenang-senang. Itu kebutuhan dasarnya manusia. Siswa pun juga seperti itu. Kebebasan dalam artian bebas semena-mena bukan. Tapi kebebasan tidak melanggar hak-haknya orang lain. Anak-anak pun juga mengharapkan tentang ini kebebasan. Karena setiap manusia mempunyai paling tidak 5 kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup, ingin disayangi dan diterima, ingin menguasai, ingin bersenang-senang dan ingin bebas dan seterusnya. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan Bapak dan Ibu. Segala hal yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita kerjakan atau inginkan, sejatinya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas itu kurang lebih adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang. Kalau Dr. William Gosen memaparkan dalam bukunya terkait dengan dunia berkualitas itu, menganalogikan, mengumpamakan dunia berkualitas itu seperti album foto. Masih ingat Ki, album foto pengantin tak? Kan banyak di foto Ki, semua kegiatan tak, tingkah laku tak, tamu di foto. Tapi yang dicetak dalam album foto, apakah semua yang difoto itu? Kan tidak. Ada beberapa poin-poin saja yang difoto. Misalnya pada saat mapaci. Oh, ketika kita lihat mapaci, oh kemarin datang ini kita diberikan. Ada ingatan ke situ. Pada saat salaman misalnya ada Pak Bupati, pasti itu yang dicetak, yang salaman dengan yang lain-lain tidak. Jadi dunia berkualitas itu seumpama itu. Ada beberapa hal, coba kita bayangkan dalam diri kita. Yang pertama misalnya, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pasti ada dalam terbenak dalam pikiran tak, dalam perasaan tak. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kebajikan apa misalnya saling berbagi dan lain sebagainya. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Coba kita renungkan dalam diri kita. Apa pencapaian kita yang kita sangat bangga-banggakan dalam perjalanan kita, mungkin umurnya ada sampai 50, 20 dan pasti ada pencapaian yang pernah kita lakukan yang kita rasa itulah yang terbaik dalam perjalanan hidup saya. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bayangkan Bapak dan Ibu, dalam dunia berkualitasnya anak-anak selama 3 tahun di sini, sempat Ki memasukkan sesuatu hal yang diingat anak-anak. Sehingga ada orang mengatakan ketika kita menjadi guru, akan dikenang seperti apakah kita? Ketika kita menjadi guru nanti selesai Ki, pensiun Ki dari sini, kita akan dikenang sebagai guru apa? Seperti itu. Tapi walaupun misalnya kita dikenang misalnya guru yang keras dan lain sebagainya, yang paling santai dan lain sebagainya, tapi ada satu poin yang kita lakukan yang berbekas dalam diri anak-anak yang selalu diingat menjadi motivasi, inspirasi anak-anak. Ketika misalnya jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, itu menjadi nilai-nilai yang selalu ditanamkan kepada mereka. Sehingga dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dibagi 2 hal, pengajaran dan pendidikan. Kita di sekolah bukan Ki lembaga kursus atau lembaga bimbel yang hanya berfokus bagaimana mengajarkan materi pada anak-anak. Tapi kita punya tanggung jawab moral tentang pendidikan, bagaimana mendidik anak-anak, moralnya dan lain sebagainya. Disitulah yang membedakan antara sekolah dengan tempat kursus dan bimbingan. Kalau di tempat kursus kita hanya berfokus bagaimana memahamkan materi ajar yang ingin kita sampaikan ke anak-anak. Tapi kalau di sekolah 2 hal, itulah yang memberatkan kepada guru. Mendidik dan mengajarkan sekaligus materi. Terkadang kita susah menggabungkan dan lain sebagainya. Kemudian topik 5, restitusi, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ataupun orang tua di lingkungan keluarga kita. Seperti apa dan bagaimana? Yang pertama sudah kita lihat di PMM, ada posisi tak sebagai penghukum, kemudian kita berposisi sebagai membuat rasa bersalah kepada anak-anak kita ataupun murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, kita berposisi sebagai teman bagi anak-anak kita. Atau yang keempat, sebagai pemantau, kita memonitor saja perlakuan pelanggarannya dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah manajer. Inilah harapan terbesarnya dari budaya positif ini yang perlu kita tanamkan pada siswa juga. Tentang bagaimana posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu dia yang mengatur dirinya. Kalau ini baik dan baik untuk orang lain maka saya lakukan. Kalau ini baik tapi belum tentu baik orang lain, tergantung saya. Itulah yang kita yang memanage, yang mengontrol diri kita. Sehingga 5 posisi kontrol ini menjadi bagian. Kita bisa mengingat-ingat kita berada pada posisi yang mana. Apakah kita berada pada posisi sebagai penghukum, membuat anak-anak rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bahwa iya, kita pernah melakukan penghukum secara pribadi juga pernah. Tapi kemudian setelah kita memahami tentang bagaimana paradigma melihat orang yang berbeda-beda, mungkin perlahan kita mencoba merubah sedikit demi sedikit tentang perlakuan kita. Adakah hal lain yang lebih daripada itu yang tujuannya sama untuk melihat anak-anak kita baik. Tapi dengan caranya sebagai penghukum memaksa anak-anak dan lain sebagainya. Padahal mungkin secara perlahan kita bisa melakukan yang namanya membangun kepercayaan diri kepada anak-anak sebagai manajer. Dia yang menyadari dirinya bahwa ketika misalnya hari Senin jam 7.15 waktu upacara tidak perlu lagi diumumkan untuk berkumpul di lapangan. Ketika ini tertanam kepada anak-anak secara tidak langsung ketika datang sekolah langsung berkumpul. Bahwa kemudian sulit tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan, iya, tapi kita harus memulai dan mencoba hal demikian. Posisi kontrol seorang guru penghukum kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Kemudian pembuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah dan seterusnya. Sebagai teman, pemantau dan posisi manajer inilah yang kita harapkan. Kita akan menuju ke situ bagaimana membangun tentang kontrol manusia dalam dirinya. Kemudian inilah beberapa skema tentang perbandingan posisi kontrol. Bapak dan Ibu bisa melihat seperti apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol yang diungkap dalam budaya positif ini. Identitas gagal ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum membuat orang bersalah, maka ujung-ujungnya anak-anak ini akan berada pada identitas gagal. Dia mau melakukan sesuatu karena takut hukuman. Dia melakukan sesuatu karena tidak enak, dibuat salah sehingga merasa dirinya selalu salah. Tidak bisa baik, padahal ada potensinya untuk bisa lebih baik. Kemudian identitas berhasil, tapi masih ada unsur dari luar. Misalnya ketika dia mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian dari orang lain sehingga dia mau melakukan sesuatu yang dalam posisi kontrol itu dia difungsikan sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan identitas berhasil atau sukses inilah yang menjadi tujuan kita bersama, bahwa kemudian kita tidak bisa langsung mencapai itu, paling tidak ada pemahaman, ada kemauan, ada motivasi untuk paling tidak menuju ke situ, bahwa kita tidak bisa sampai kita sudah berusaha untuk ke situ. Kita bersama-sama dan lain sebagainya melalui kolaborasi. Inilah yang menghargai diri sendiri, inilah kesadaran dari dalamnya, dalam dirinya sendiri. Nah inilah fungsinya dia sebagai manajer, dia yang mengatur dirinya sendiri. Seperti apa dari misalnya dampak pada murid ini, mengulangi kesalahan ketika dia menghukum, bisa saja dia mengulangi, kemudian merasa rendah diri ketika dia buat rasa bersalah, kemudian lemah ketika dia berfungsi sama teman, ketika ada gurunya membuat pelanggaran, menganggap ada gurunya menjadi temannya, dia melakukan pelanggaran, setelah melakukan pelanggaran sadar, ada je temanku, ada je bu guru nanti yang bisa bantu. Kak. Itulah yang kita coba alihkan menuju pada manajer dan seterusnya. Ada beberapa pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan misalnya gini, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika misalnya hal-hal yang kita sampaikan kepada anak-anak, pernyataan-pernyataan, beberapa pernyataan misalnya, kamu tidak pernah benar, ini kan proses menjustifikasi anak-anak. Padahal memungkinkan anak-anak, Bapak dan Ibu pernah mengingat, mungkin ada siswanya waktu sekolah dulu, nakal sekali, patwa-tuai, pokoknya macule. Tapi dia sukses jadi polisi, bisa saja dalam prosesnya sebelum sukses itu dia menyadari dirinya, sadar, itulah membuat dirinya berubah untuk menjadi lebih sukses dan lain sebagainya. Kemudian topik yang terakhir tentang restitusi, segitiga restitusi.
Nah, inilah segitiga restitusi proses pendekatan kita kepada anak-anak yang tidak monoton pada hal menghukum dan lain sebagainya. Seperti apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah cita-cita harapan besar kita untuk bagaimana kemudian perubahan di sekolah kita. Apakah yang kita lakukan dulu salah? Tidak. Tapi kita dihadapkan pada kondisi zaman yang berubah. Kita selalu mengeluhkan anak kita nakal, sudah diingatkan masih begini. Beda dulu di kita. Kalau guru tak masuk saja, bunyi sepatunya saja didengar di luar kelas. Tidak ada suara. Di kita masuk pun di kelas, duduk mikir di meja, bisa saja ada beberapa anak cerita sama temannya, kita dicuekin. Itu yang berubah dari perilaku anak-anak. Kalau kita tidak mencari sesuatu trik, strategi untuk melakukan perbaikan kepada anak-anak, apakah kemudian kita mau biarkan anak-anak seperti terus-menerus seperti itu? Kalau anak tak sendiri, anak biologis tak sendiri yang seperti itu, pasti kita berharap kepada gurunya untuk dibina anak kita. Bagaimana dengan orang lain? Anaknya disekolahkan misalnya di SMP 1, pasti berharap. Dia tahu anaknya nakal, dia tahu anaknya malas, dia tahu anaknya mungkin tidak pintar. Tapi dia masih punya harapan untuk dirubah di sekolah ini. Ketika dia masih sempat ke sekolah berarti masih ada upaya niatnya untuk berubah. Ketika dia tidak mau memang ke sekolah, dipaksa dan lain sebagainya, berarti harapan untuk membina dan lain sebagainya tidak ada. Seperti itu. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Yang pertama adalah kita melakukan dulu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakannya yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa dan bagaimana maksudnya? Bapak dan Ibu sudah menyaksikan video di PMM tentang bagaimana menstabilkan identitas. Kita kalaupun berbuat salah pasti tidak terima Ki, disalah-salahkan. Padahal kita tahu diri tak salah Ki. Misalnya terlambat Ki, harus pakai kepala sekolah. Kenapa kamu terlambat? Pasti ada rasa sakit. Padahal kita tahu jadi diri tak memang salah tapi dikatakan Ki salah. Begitupun pada anak-anak. Ketika dia melanggar, melakukan kesalahan, lalu kita kamu salah dan lain sebagainya, begitu memang kok dan lain sebagainya, dia semakin terpuruk. Nah, harapan dari menstabilkan identitas ini adalah mencoba memahami dia seperti apa. Misalnya kalau menstabilkan identitas, kita coba tenangkan dia, menstabilkan identitasnya, menstabilkan dirinya. Setiap kita bisa mengatakan kepada mereka, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Pasti juga Bapak dan Ibu kalau misalnya ada rekan kita, teman kita, tetangga kita mungkin jengkel pada sesuatu, pasti kita berusaha menenangkan dulu sebelum kita memberikan nasihat-nasihat. Karena pada saat dia marah, pada saat dia jengkel lalu kita berikan nasihat, nasihat itu masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Jadi apa yang kita lakukan adalah mencoba untuk menstabilkan dulu dia supaya kembali tenang dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak dan Ibu di PMM sudah beberapa video dan contohnya. Sebelum mohon maaf mengambil waktu banyak terkait dengan ini. Ini ada beberapa hal nanti kita share kepada Bapak dan Ibu. Saya pikir menstabilkan identitas yang biasa berhadapan dengan siswa kita yang melanggar. Kita berupaya dulu menstabilkan dia, menenangkan dia sebelum kita menceramahi dia. Karena menceramahi pada saat dia belum stabil, sama tonji bohong dan seterusnya. Kemudian ada berapa bisa kita lakukan, menguatkan dia dan seterusnya. Kemudian memvalidasi, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Ketika dia melakukan kesalahan, kita menyadarkan dia, hal yang kamu lakukan sesungguhnya bisa kamu lebih daripada itu, tapi kamu masih bisa. Sehingga dia merasa bahwa ada temannya, ada peluang untuk lebih baik dari itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika keyakinan itu sudah tumbuh dalam diri anak-anak, keyakinan itu sudah tumbuh dalam lingkungan sekolah kita, semua warga sekolah sudah meyakini tentang nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, bagaimana mandiri, agamais, sopan, santun, elok, disiplin, dedikasi, dan inovatif, maka keyakinan-keyakinan itulah
yang akan menjadi pendorong kita dalam diri kita. Nah, itulah beberapa hal terkait dengan budaya positif Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini bukan bermaksud untuk mengajari, hanya sharing dan lain sebagainya. Tentu punya pengalaman dan lain sebagainya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang menganggap ini bukan hal baru. Ini sudah hal lama, hanya saja kondisi yang mengharuskan kita seperti ini dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita tidak sedang menyalahkan apa yang salah yang kita lakukan yang dulu. Tapi melalui ini mencoba merefleksi diri kita apa yang kita lakukan dulu untuk kalau hal yang kita lakukan kurang yang diharapkan sebagaimana budaya positif, kita mencoba berjuang untuk kedepannya. Seperti itu dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, itulah tadi beberapa topik dalam budaya positif. Mulai dari yang pertama tadi mengenai nilai-nilai, kemudian kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas yang perlu kita ciptakan. Tidak sekedar keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah nanti ke depannya. Dan yang terakhir tentang restitusi. Saya berharap kepada Bapak dan Ibu bisa men-share pengalaman tak tentang bagaimana 5 posisi kontrol kita selama ini. Saya yang baru tentu masih terbatas terkait dengan itu. Olehnya itu mungkin ada di antara Bapak dan Ibu melalui kesempatan ini bisa memberikan pengalaman atau hal-hal terkait dengan 5 posisi kontrol kita. Yang pertama penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, monitor, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Olehnya itu pada kesempatan ini demikian materi yang dapat saya sampaikan. Olehnya itu saya kembalikan kepada Bapak moderator, dalam hal ini Bapak Hendro Wasito selaku Wakasek Kurikulum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian paparan yaitu saudara kita dari guru penggerak tentang implementasi aksi nyatanya budaya positif. Untuk acara yang ketiga kami persilakan Bapak Ibu sekalian, siapa tahu Bapak Ibu akan memberikan pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan materi tadi. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ya, silakan Pak Sarir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang saya mau sampaikan sedikit, Pak, karena apa yang saya dapatkan hari ini sangat berharga. Bila itu terlaksana dengan baik, itulah jiwa pendidikan. Itulah arah pendidikan yang sebenarnya. Cuma yang saya khawatirkan kalau aksi nyata yang berbentuk ini yang kita pahami bukan mengarah ke aksi nyata. Tapi malah kita bawa kepada suatu pelajaran filsafat yang penuh dengan teori-teori tanpa ada pembuktian. Nah, dalam pembuktiannya ini yang kami pengalaman saya Pak selama jadi guru, pembuktiannya itu ada kendala Pak. Kalau kita mau bandingkan, inilah yang saya mau persoalkan di sini. Ada kendala. Kendalanya itu Pak, restitusi. Cara merubah. Jiwai dengan kontrol. Bang Anang mana kontrol. Restitusi ini saya kira kalau menurut pengalaman saya, berkaitan erat dengan faktor latar belakang kejiwaan peserta didik. Ada anak yang butuh hukuman, baru mau berubah. Ada anak butuh bujukan, baru mau dirubah. Ada anak butuh sanjungan, baru mau berubah. Ada anak yang sudah diberikan semua tapi tetap tidak berubah. Pendekatan inilah yang menjadikan saya buntu menghadapi mereka. Satu Pak. Yang kedua, dalam aksi nyata penerapan apa yang menjadi pemahaman tentang budaya, karena menurut pengetahuan saya Pak ya, budaya adalah hasil. Hasil dari mana? Cipta. Siapa yang ciptakan? Dari mana latar belakangnya ada cipta? Ada rasa. Rasanya itu ada rasa yang dia alami, sehingga dia mau merubah kepada hal yang baik, maka lahirlah cipta untuk menghendaki sesuatu hal yang positif. Ini Pak. Yang jadi kendala lagi Pak penerapan ini, jangan sampai ada dari teman kita yang dapat memberikan satu pandangan untuk merubah sikap saya dan memberi pengetahuan saya sebagai orang guru yang sudah menjelang kadaluarsa. Ya Pak ya. Kendalanya Pak, kemungkinan keseragaman dalam satu institusi yang besar, ini yang susah Pak. Yang satu menerapkan ini sudah sesuai dengan restitusi atau sesuai dengan hukuman atau apa namanya yang satu itu menurut pertimbangan
kontrolnya sudah benar, tetapi malah dirusakkan, yang sudah dibangun dirusakkan oleh kawan yang tidak paham dan justru pengkhianat dalam hal ini. Ini yang perlu dulu dianukan Pak, bagaimana caranya supaya terjadi suatu kesepakatan kerjasama, satu luar biasa. Kerjasamanya hebat, hanya kadang-kala ada biasa yang melecehkan, merusak. Inilah yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana cara menghilangkan yang satu ini yang merusak ini. Ya, ini Pak, barangkali ini yang saya anukan Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini adalah bukan filsafat teori semata yang dilahirkan oleh teori-teori tabula rasa. John Locke, Schopenhauer, William Steren. Coba ya, jangan sampai. Tapi arahnya bagus. Cuma itu kendalanya tadi Pak, jiwa anak berbeda-beda Pak. Latar belakang anak berbeda-beda. Ada yang sementara amburadul di keluarganya. Ada orang senang. Sama itu dengan hukuman tadi Pak ya. Hukuman itu kadang sanjungan menjadi hukuman. Bisa ya, saya terima Pak, sanjungan menjadi hukuman. Hukuman bagi temannya yang lain. Saya kira begitu arahnya Pak ya. Nah, ada juga sanjungan karena merasa disanjung terus selalu mau terkenal. Akhirnya tujuan utamanya lahirlah ria. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbaginya pengalaman dan pertanyaan dari Pak Sarir. Dan sekaligus saya persilakan Pak Haji Andi Sukadi memberikan jawaban kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Syahrir sebagai orang tua kita tentang dia Bapak pendidikan kita di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Paling tidak ada dua hal yang coba saya catat dari apa yang ditanggapi terkait dengan pemahaman aksi nyata. Beliau berharap bahwa aksi nyata ini tidak sekedar sampai pada filsafat, pemahaman, pada teori dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan budaya yang melalui proses cipta, kemudian rasa dan sebagainya. Bapak dan Ibu di pesantren, kita kenal dulu anak-anak itu membagi beberapa bagian. Ada anak-anak kita kategorikan sebagai agar-agar, yang ketika kita makan langsung satu kali gigit aman. Ada yang anak-anak kita ibaratkan sebagai batu, harus dipukul palu-palu baru pecah. Ada anak-anak yang kita ibaratkan sebagai besi, susah sekali dibengkokkan. Itu perilaku anak-anak. Yang lembek itu seperti tadi misalnya di Pak Sarif, kita susah melakukan suatu posisi kontrol tadi sebagai penghukum dan lain sebagainya. Sementara anak-anak itu berbeda-beda. Ada dia membutuhkan palu-palu baru dia mau berubah. Ada dia hanya cukup digigit satu kali seperti agar-agar baru dia berubah. Memang anak-anak berbeda-beda. Dalam lingkungan keluarga kita pun mungkin dari 5 mungkin anak kita bisa saja berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang seperti agar-agar dan lain sebagainya. Nah, agar ini tidak menjadi sebuah filsafat, maka inilah perlu diseringkan tentang pemahaman. Ketika kita menyadari dan memahami tentang ini, maka ada beberapa alternatif yang kita pahami untuk melakukan tindakan-tindakan. Bahwa kemudian kita temukan anak-anak harus dihukum baru berubah, tidak ada sesuatu hal yang salah. Tapi kalaupun kita bisa lakukan yang restitusi, lebih bagus. Itu Bapak dan Ibu. Tapi ketika misalnya kita belum memahami bahwa kita hanya memahami bahwa satu hal, anak-anak akan berubah ketika diancam, dihukum dan lain sebagainya, maka kita terpatok pada satu hal itu saja. Tapi ketika kita misalnya sharing, diskusi tentang bagaimana sebenarnya alternatif lain, selain daripada menghukum, selain daripada memaksa mereka, selain daripada menjanjikan imbalan kepada mereka, ada beberapa alternatif. Seperti itu misalnya restitusi dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan karena memang anak-anak berbeda-beda. Di lingkungan kita guru saja pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin tadi yang seperti digambarkan bervariasi. Makanya dalam Merdeka Belajar yang dulu-dulu pun juga telah dibangun tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa melakukan pembelajaran yang berbeda-beda kepada anak-anak. Begitupun dengan perlakuan. Kita tidak ingin dalam konsep budaya positif ini, kita tidak ingin dipaksa bahwa harus menggunakan restitusi. Tidak. Tapi kita ingin diberikan pemahaman bahwa ini loh,
beberapa alternatif yang bisa kita lakukan pendekatan kepada anak-anak. Bahwa kemudian tidak serta-merta itu kita lakukan, tidak ada masalah. Yang penting sudah kita pahami sehingga kita punya wawasan, oh ini mungkin bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Karena memang seperti yang di pengalamannya Pak Sarif dan kita pun dapatkan sampai saat ini, anak-anak itu seperti tadi, ada yang batu, ada yang besi. Untuk membengkokkan butuh beberapa orang untuk dibengkokkan, harus dibakar baru dibengkokkan, harus di skorsing baru mungkin bisa berubah, harus mungkin dipaksa dikeluarkan dari sini mungkin pindah baru berubah. Itu hal-hal yang biasa terjadi dan itu tidak dielakkan dari konsep ini. Dia hanya menawarkan ini beberapa. Yang penting pemahaman konsep itu kita bangun untuk kedepannya. Kemudian yang kedua tentang budaya, tadi menarik, budaya dihasilkan dari cipta, tabula rasa, ada juga dalam tabula rasa dalam pembelajaran guru penggerak, cipta, kemudian rasa. Nah inilah yang kita mau pelajari, mau coba-coba tentang bagaimana memasukkan konsep pemahaman ini dalam rasa. Ketika dia merasakan, ini rasa ini, ada dia rasakan manfaat dari apa yang kita sampaikan tentang restitusi, maka akan menjadikan sebuah cipta, lalu kemudian menjadi membudaya dalam lingkungan kita. Ini kita mulai dari awal lagi, padahal sekolah sudah 1955 sudah lahir. Kita mau memulainya dari awal lagi terkait dengan bagaimana membangun rasa percaya diri, rasa kesadaran diri dalam diri anak-anak kita, lalu kemudian dia menciptakan, lalu kemudian membudaya dalam lingkungan sekolah kita. Kita tidak bisa langsung mencaplok, budayakan ini, karena dia bersifat paksaan seperti itu. Harus merasa dulu. Ini yang rasa tadi yang kita bahas terkait dengan kesadaran intrinsik dalam diri kita, kesadaran dari dalam, bukan karena faktor lain. Yang mau kita bangun kepada diri kita sebagai guru, dan begitu pun nanti kita tularkan kepada anak kita. Ada rasa yang dia pahami tentang keyakinan-keyakinan seperti itu. Mungkin itu saja, mohon maaf atas jawaban kekurangan. Mungkin ada lain dari Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak Sari, demikian tanggapan dari Pak Materi. Untuk yang, ya silakan Bu Suemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan materi dan merupakan pencerahan untuk kita semua para pendidik. Nah di sini saya ada pengalaman 10 tahun yang lalu di saat mengajar, yang saya gunakan dulu adalah menyentuh hati. Kata menyentuh hati ini karena dulu waktu di sana masih, tapi kelasnya hanya 9 kelas. Saya selalu ditempatkan di kelas yang paling terendah, terakhir, dan kelas disitulah adalah kumpulan anak-anak yang notabene anaknya moralnya yang kurang bagus. Dan sebelum saya ditempatkan di kelas itu, beberapa teman bapak guru yang sering ditempatkan di kelas itu dengan menggunakan fisik. Dengan menggunakan fisik, namun hasilnya tidak pernah berhasil. Sehingga beberapa pendapat dari teman termasuk kepala sekolah menginginkan saya untuk mengambil alih kelas itu. Jadi saya merasa tertantang dengan kondisi itu karena selama ini bapak-bapak yang selalu memegang. Mampukah saya untuk berada di kelas itu sementara siswa-siswanya notabene ya kurang waras lah begitu. Semua tingkah lakunya tidak cocok, sehingga awalnya saya menolak. Namun dengan pendapat dari Bapak Kepala Sekolah bahwa selama ini selalu anak-anak kita diberikan hukuman fisik. Semoga Ibu bisa memberikan di luar dari hukuman itu. Jadi saya menggunakan waktu itu adalah saya istilahkan menyentuh hatinya. Nah itulah yang saya gunakan selama beberapa tahun di sana ditempatkan di kelas itu. Bukan bahwa saya mengatakan sukses, namun alhamdulillah ada perubahan yang terjadi dari anak-anak kita. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Syarif bahwa anak-anak kita berbeda karakter dengan latar belakang juga yang berbeda. Seperti itu juga yang terjadi di sana. Namun hari di sini untuk sekarang ini saya mencoba kembali itu menyentuh hati dengan melihat kondisi siswa kita yang berbeda itu.
Tapi kayaknya sudah kurang mujarab lagi. Ya, betul. Jadi entahlah ini karena faktor dan keadaan mungkin yang berubah dengan keadaan yang dulu. Jadi kayaknya cocok lah dengan materi ini bahwa kita memang sekarang harus berubah ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini tadi ada termasuk dengan 5 faktor itu, mungkin itu yang 5 faktor yang perlu kita ramu untuk membina anak-anak kita. Karena menyentuh hati sudah. Fisik kemarin-kemarin saya juga pernah menyaksikan juga tidak lolos. Jangan sampai dengan meramu kelima teori kontrol ini, mudah-mudahan kita bisa sukses. Mungkin tepatlah bahwa memang kita harus berada di kurikulum merdeka. Seperti itu, itulah pengalaman yang pernah saya temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Masih ada Ibu Vera, silakan Ibu Vera. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan judulnya tadi adalah sharing bersama. Jadi saya mencoba untuk bercerita sedikit terkait pengalaman. Dan pengalaman ini masih baru dan masih berjalan sampai sekarang. Jadi saya mohon izin untuk bercerita sedikit terkait mungkin meskipun ini mungkin pengalaman ini tidak di sekolah, tetapi kita bisa mengambil atau menyadur hal-hal yang baik dari apa yang akan saya sampaikan. Ya, berawal dari anak saya yang pertama dan kedua itu semuanya laki-laki. Paling sering mereka berselisih paham, meskipun mungkin hal sederhana, tetapi ketika dua karakter berbeda, satunya mungkin senang mengganggu adiknya, dan yang kedua juga terlalu manja, sehingga hal sederhana bisa menjadi sebuah masalah. Nah, di sini saya juga sebenarnya tidak tahu kenapa ada peraturan baru di rumah, dan saya hanya langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh bapaknya. Jadi ceritanya begini, saya pulang dari sekolah, sampaikan bahwa mulai hari ini ada aturan baru di rumah. Jadi berdasarkan tadi pengalaman-pengalaman karena sering bertengkar, main bola pun sering baku ini, dibuatkanlah aturan dalam jangka waktu 24 jam, kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 malam besoknya, ketika tidak ada yang melakukan hal-hal yang kemarin-kemarin bisa menjadi pemicu masalah, maka akan diberikan uang 2.000 setiap hari. Meskipun mungkin kalau kita berbicara tentang imbalan, sebenarnya ini bisa dikatakan kurang bagus, karena jangan sampai mereka melakukan hal tersebut karena imbalan. Tetapi apa yang kita tanamkan adalah semoga apa yang kita lakukan bisa membudaya, seperti apa yang disampaikan tadi. Meskipun di awal mungkin adalah hal yang terkesan memaksakan, tetapi seperti itulah. Bukankah dalam melaksanakan hal baik juga biasanya harus dipaksakan terlebih dahulu, sehingga lama-lama akan menjadi sebuah kebudayaan. Bahkan saya sendiri juga masuk dalam aturan tersebut. Saya kan biasa juga, tahulah ibu-ibu biasa lepas kontrol dan jadi rano di rumah. Jadi kalau saya juga mengurangi bahkan menghilangkan dengan mengganti sesuatu yang lebih kepada sesuatu yang mendidik, saya juga dapat 20.000 setiap hari. Tetapi entah kenapa karena saya berhasil, besoknya dikurangi juga jadi 2.000. Khawatir mungkin dia jadi banyak modalnya keluar. Tetapi kita tidak melihat dari sisi itunya, tetapi saya merasa bahwa apa yang dilakukan di rumah memang ada dampaknya. Jadi anak-anak yang kemarin-kemarin mungkin frekuensi bertengkarnya mungkin banyak, karena aturan itu minimal berkurang. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa bahkan ada bahasanya seperti ini, biar tidak dapat 2.000, yang penting dia tetap mempertahankan ceritanya pendapatnya. Tetapi itu berkurang dari sebelumnya, hal-hal yang sering marah-marahnya dan segala macamnya itu berkurang. Dan saya menganggap bahwa ini adalah sebuah aturan yang dibuat, dan ini bisa mungkin kita sadur hal-hal yang baiknya masuk ke dalam kelas kita, sehingga kita bisa melihat bahwa meskipun berbeda karakter, tetapi ketika dibuatkan satu aturan yang dimana dengan aturan itu bisa bersama disepakati, bisa bersama
diiyakan itu bisa membuat satu kesepakatan bersama. Dan saya juga menyadari bahwa memang apa yang kita lakukan, utamanya dari saya pribadi, memang kadang kita ibu-ibu lebih banyak teriaknya daripada, sehingga dengan adanya aturan-aturan tersebut, kita juga bisa mengontrol diri kita bahwa apa yang kita lakukan mungkin bisa kita ganti dengan sesuatu yang lebih lembut, lebih apa, sehingga apa yang kita inginkan dari apa yang kemarin-kemarin menjadi kekurangan bisa diperbaiki bersama. Itu saja mungkin untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbagi pengalamannya Bu Vera. Mungkin untuk yang terakhir yaitu Ibu Darmawati, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan ucapan terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Tabarakallahu lak, ilmu yang luar biasa, membuka cakrawala berpikir, insya Allah bisa mengubah mindset dan mindset saya pribadi dan kita semua. Pertama saya mau mengatakan seperti ini, sesuatu yang kita inginkan tentu saja yang baik, tentu awalnya saya selalu mengatakan begini, memberikan yang terbaik dulu, baru meminta mengharap yang terbaik. Olehnya di sini saya mau mengatakan bahwa jika budaya positif ini kita mau terapkan dan kita betul-betul mau mendapatkan hasilnya, maka dalam suatu lingkup sekolah, maka yang pertama yang barangkali mindset dan mindset yang kita harus bangun dulu adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, yang betul-betul bisa membuat anak-anak kita aman, senang, tenang untuk berkreasi, berpikir, bertindak, bertutur dan segala macam. Barulah kita mengharapkan budaya positif itu bisa muncul. Nah, di sini kita tidak menafikan bahwa untuk mencapai sesuatu itu banyak sekali faktor yang telah ditampilkan tadi dan memang itulah yang saya pribadi rasakan. Dari sisi kita sebagai guru, dari sisi peserta didik dan tentu saja lingkungan mereka, orang tua, lingkungan masyarakatnya yang sangat-sangat berpengaruh dalam membangun karakter itu. Nah, saya banyak mendengar keluhan, curhat dari anak-anak kita dan itu biasanya menyentak hati, pikiran saya, bahkan rasa malu itu ada. Celoteh anak-anak mengatakan bahwa secara garis besar mengatakan banyak tuntutan, diinginkan seperti ini dan seperti ini tapi yang kami dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kami yang dibutuhkan, yang diminta dari kami. Nah, ini seperti yang telah disampaikan oleh Pak Syahrir tadi bahwa betul ada rasa ego bahwa memang saya punya sifat begini, karakter saya seperti ini dalam mendidik anak dan itu tidak boleh diintervensi oleh orang lain. Saya punya kelas, saya punya tanggung jawab di dalam. Kapan kita mengintervensi ke dalamnya, nah inilah sesuatu yang biasa membuat kita merasa agak tidak bisa secara maksimal melakukan tugas kita karena itu tadi. Untuk membangun budaya positif ini adalah salah satu tantangan bagi kita dan saya juga merasa sangat ada tadi sharing dari Bu Vera, luar biasa, positif, budaya positif di rumah, titik beratnya ke kita sebagai guru adalah itu tadi, memperlihatkan, memfasilitasi apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Dan satu titipan untuk Pak Aji Soekardi karena saya sangat-sangat banyak belajar dari Bapak bahwa secara singkat atau benang merah yang mau kita tarik untuk saat ini karena ini adalah sesuatu yang sangat mendesak bagi saya, kira-kira kartu as apa yang kita harus ambil sekarang. Jangan nanti, sekarang. Kita lengah saja dalam 5 menit, mereka sudah mau baku tonjok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari penanya ketiga yaitu Ibu Dharma. Untuk itu sebelum saya persilakan pemateri untuk memberikan tanggapan, saya persilakan Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sinje memberikan tanggapan mengenai ketiga pembicara. Pada beliau dipersilakan dengan hormat. Ya, baik. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali apa yang menjadi hasil diskusi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan
ini ada manfaatnya saya sebagai kepala UPTD SMP Negeri 1, ada manfaatnya untuk sekolah dan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekaitan dengan apa yang menjadi sharing pemahaman kita di pagi hari ini. Ya, saya tertarik dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ibu guru sekaitan dengan pengalaman yang ada di sekolah kita ini dan bagaimana membersamai anak-anak kita. Namun pada intinya, pada dasarnya ketika kita memahami 5 posisi kontrol kita selaku sebagai pendidik, insya Allah apa yang menjadi kondisi-kondisi real yang ada di sekolah kita, akan tetapi ini memang kerja kolaboratif, bukan hanya kerjanya kesiswaan, bukan hanya kerjanya wali kelas, bukan hanya kerjanya humas, akan tetapi harus mutlak menjadi kerja-kerja kolaboratif kita. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Syahrir, saya sudah melakukan sesuatu misalnya, akan tetapi pindah ke guru lain, tidak ada yang dilakukan. Pindah di guru lain lagi, ada yang dilakukan. Pindah lagi, tidak ada. Akhirnya anak-anak kita ini, ya kalau saya di guru ini, biar saya tidak masuk, dapat jak nilai. Kalau saya di guru ini, saya takut-takut masuk. Setiap saya masuk, saya selalu dimarahi. Nah, Bapak Ibu kembalikan kepada diri kita, posisi kontrol kita. Kalau kita misalnya ingin semua anak kita sama wataknya, itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Kita nanti mendapatkan pelajaran ketika kita kuliah, baru hafal misalnya 2x2, kita mau memaksakan anak-anak kita hafal juga 2x2 di SMP, bagaimana caranya? Ataukah kita menyamakan otak kita dengan anak-anak kita yang masih SMP? Nah, oleh sebab itu kerja ini harus kerja kolaboratif. Nah, kalau tidak ada kepedulian dari kita, apapun aturan yang ada di sekolah itu tidak akan berlaku. Akan tetapi kalau itu kita mulai dari diri kita peduli, mulai dari kita memahami apa pola apa yang akan kita lakukan, saya yakin semua yang berat ada solusinya. Dan saya berharap Bapak Ibu resopa temangingi naletai pemase. Tidak mungkin sekejap ini langsung mau berubah anak-anak. Akan tetapi asah terus. Begitupun benda tajam. Kalau kita hanya 1 kali mengasahnya dibanding dengan mengasah setiap hari, ya coba bandingkan perbedaannya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya sangat berharap sekali. Pola sekarang sangat berbeda. Semua ilmu semua ada di genggaman kita. Tergantung bagaimana mengontrol di genggaman ini supaya apakah berdampak negatif atau positif terhadap kita dan terhadap anak-anak kita. Kerja kita ikhtiarkan memang di dunia pendidikan, ya seperti yang dikatakan tadi oleh pemateri kita, bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar, akan tetapi pendidikan yang sangat perlu, pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Ya itu mungkin tambahan dari saya Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf menyita waktunya terlalu banyak terkait dengan apa yang kita bahas terkait dengan budaya positif. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon dan tanggapan Bapak dan Ibu. Berbicara tentang perjalanan sekolah, tentu saya yang baru dibandingkan Bapak yang berpengalaman tidak ada apa-apanya karena kita sudah menelan manis, kecut dan lain sebagainya tentang siswa. Tadi yang pertama dari Ibu Suhaimi, sharing pengalamannya terkait dengan menyentuh hati, mungkin merasa tidak mujarab, tapi menyentuh hati ini bagian dari yang kita bahas terkait dengan rasa tadi. Mungkin kedepannya bisa kita berkolaborasi bagaimana kemudian membahas terkait ini. Saya pada posisi ini hanya mencoba memantik sesuatu hal untuk kita bahas bersama-sama. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pemahaman, ada pengetahuan tentang sesuatu, tapi karena tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk saling berbagi, sehingga pengetahuan Bapak atau Ibu tidak ter-share kepada kita-kita. Padahal ketika Bapak dan Ibu men-share ke kita, bisa menambah wawasan kita untuk kemudian kita berkolaborasi dan seterusnya. Kami yang baru ingin memetik pengalaman tak
tentu dari Bapak dan Ibu juga mungkin ada hal yang baru ingin diambil dari kami tentang hal yang di zaman kami. Kemudian terkait dengan keputusasaan, tidak mujarab lagi dengan menyentuh hati. Padahal kalau dari lagunya Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka ada beberapa hal yang bisa kita mau, bisa kita capai dan sebagainya. Saya pikir untuk yang Bu Suhaimi seperti itu pengalamannya, nanti ke depan kita semakin dalami. Kemudian Bu Vera, apa yang disampaikan tadi kan bersifat eksternal kepada anaknya dan dirinya sendiri, karena beliau dapat 20.000. Bapak dan Ibu, kita ini SMP 1 1955, akan tetapi melakukan penghukuman, melakukan merasa bersalah, teman, pemantau, itu sudah biasa kita lakukan. Tidak perlu lagi ditanyakan bagaimana menghukum, bagaimana membuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Sudah dilakukan. Nah sekarang kita coba memikirkan satu hal yang baru ini. Apakah bisa mendistorsi dari yang lalu-lalu itu atau tidak? Kita perlu pemahaman. Inilah gunanya kemudian kita sharing pemahaman supaya pemahaman kita, tujuan kita sama, yaitu menciptakan budaya positif. Bagaimana menciptakan budaya positif? Kita harus paham tentang 5 kebutuhan dasarnya manusia. Siswa kita melanggar karena mau merasa senang atau senang dengan itu dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pahami. Dan ini mungkin tidak untuk terakhir di kesempatan ini, mungkin dari Bapak dan Ibu nanti ada yang bisa men-share seperti apa menciptakan budaya positif. Karena saya seorang pun tidak bisa membangun budaya positif itu kalau sendiri, tapi melalui kebersamaan. Terkait dengan tadi Bu Vera yang apa yang disampaikan, sudah dilakukan terkait dengan penghargaan. Bisakah kemudian kita coba-coba dengan menggunakan sistem restitusi? Apakah bisa? Coba kita bandingkan. Kalau tadi menggunakan harus ada imbalan, coba kita bertindak sebagai manajer, memberikan rasa dan lain sebagainya. Sekarang lagi gencar-gencarnya tentang pendidikan parenting orang tua yang dibawakan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Bagaimana melakukan pendekatan, membina anak dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu bisa mencari di YouTube. Kemudian yang terakhir Ibu Dharma tadi ditanyakan kartu as. Melalui kesempatan ini ada beberapa hal yang bisa kita coba kolaborasikan untuk kedepannya seperti apa yang kita lakukan. Budaya positif ini tidak diharapkan tiba-tiba membangun budaya positif. Kamu begini, tidak. Tapi kita memulai dari menanamkan tadi yang disampaikan Pak Sarif. Membangun rasa. Kita harus memasukkan dalam rasa kesadarannya anak-anak. Anak-anak kita kurang lebih 740 orang. Kalau kita berjibaku semua ini membangun budaya positif, kemudian kita bangun ke anak-anak untuk menyebarkan tentang menyadarkan dirinya, dia melakukan sesuatu karena ada kesadarannya dari dalam dirinya. Kemudian bahwa ada anak-anak yang disampaikan tadi harus seperti besi dan lain sebagainya. Oke, kita lakukan, tidak ada masalah dengan yang itu. Tapi kita harus menyediakan juga untuk anak-anak yang lain yang sekian itu. Dengan cara, kalau kita lakukan penghukuman sama rata untuk semua, maka kasihan untuk anak-anak yang lain yang mungkin tidak perlu hukuman. Itulah yang kita galakkan untuk kedepannya. Dengan harapan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Mungkin sedikit kita lakukan sistem restitusi lama-lama. Tapi kalau kita monoton pada penghukuman dan lain sebagainya, kita akan sampai mentok pada hal tersebut. Terkait dengan yang terakhir kartu as, saya pikir pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi untuk lebih jauh terkait dengan apa yang kita lakukan tentang pendekatan kepada anak-anak. Kemudian berikutnya tentang tata tertib kita. Bisa kita coba telaah kembali tata tertib kita telah kembali, kita verifikasi yang mana masuk dalam Masedi itu mandiri. Kemudian kita membangunkan kepada anak-anak kita, memberikan kerasa kepada anak-anak kita bahwa mandiri itu seperti ini. Agamais dan lain sebagainya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin Bapak dan Ibu sangat kurang dari apa yang saya sampaikan dan mungkin terlalu panjang apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dengan harapan kita memulainya kapan dan di mana saja. Tergantung mau melanjutkan atau tidak. Kembali kepada diri kita sebagai 5 posisi kontrol itu tadi. Kembali kepada diri kita mungkin melakukan perubahan atau sekedar ingin. Saya terakhir sebelum menutup, saya banyak belajar di UPTD SMP Negeri 1 Senjai. Secara umum guru-guru baru yang seangkatan saya selalu menganggap bahwa kalau guru senior tua,
mau mika pensiun, ndak usah mi anu, ada miki di situ, amankan mi misalnya kerja mi gitu. Anggapan itu sudah menjadi rahasia umum kepada angkatan kami bahwa yang guru tua tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi ini karena merasa menganggap dirinya tidak perlu lagi belajar karena sudah tahu mau juga pensiun. Tapi di SMP 1 saya belajar ternyata berubah mindset itu. Bukan persoalan beliau tidak mau belajar, tapi persoalan tidak ada pemantiknya. Di beberapa kesempatan yang lalu, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan ibaratnya kepala sekolah karena ada yang menanyakan dari itu bagaimana mengatur guru-guru senior di sekolah besar sementara kita masih muda. Dia mengumpamakan seperti kayu bakar, Bapak dan Ibu kayu bakar. Kalau mau bakar ikan, arang kah atau kayu bakar, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung bakar kayu bakar itu pakai korek? Apakah bisa langsung terbakar? Yang langsung terbakar mungkin tangan tak panas pegang karena kayu besar itu tidak bisa langsung terbakar. Kita membutuhkan mungkin ranting-ranting kecil yang kering, lalu kita bakar, lalu kita dekatkan di kayu bakar itu. Kita membutuhkan kertas ataupun apa, lalu kemudian kita dekatkan di kayu besar itu untuk kemudian terbakar. Memang berat merasa guru senior untuk melakukan pembelajaran, belajar sesuatu hal yang baru karena itu. Tapi ketika yang Bapak dan Ibu yang masih muda-muda berdampingan dengan ini Bu Hamsia, Pak Sarif sendiri saya malu. Sampai beberapa waktu lalu juga masih semangat mengetik, membuat perangkatnya. Di tahun lalu juga semangat mempelajari, membuat rumus dalam Excel. Sementara saya tidak menambah, mengupgrade pengetahuan saya. Jadi bukan persoalan dia kayu besar kemudian susah dibakar lalu kita putus asa bahwa tidak akan terbakar. Tapi kita yang masih muda-muda ini bisa kalau misalnya jalan bersamaan berdampingan yang senior men-share pengalamannya. Kami yang junior mengerjakan atau membantu pengerjaan misalnya terkait dengan teknologi. Saya pikir bisa jalan bersamaan pengalaman, sesuatu hal yang baru, teknologi bisa ketemu. Di SMP Negeri 1 Sinjai kita sudah diakui dari sekolah lain bahwa guru-gurunya semua punya LCD, berarti kalau punya LCD tidak mungkin tidak bikin media pembelajaran. Apa gunanya bawa LCD di kelas tidak ada media pembelajaran hanya untuk dipajang, pasti malu-malu di kelas. Dengan punya tak banyak LCD, meyakinkan kepada orang lain bahwa pasti ada media pembelajarannya dibanding kalau tidak ada. Bagaimanapun saya punya media pembelajaran yang baru, tapi kalau tidak ada alat untuk menyiapkan itu, apa gunanya? Tapi di SMP 1 alhamdulillah saya banyak belajar, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja terkait dengan apa yang kami paparkan pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan menyita waktu tak yang begitu panjang untuk pada hari ini. Kenapa kemudian hoax begitu mudah tersebar padahal dia buruk dan mudah kita terima. Kenapa kemudian hal-hal baik tidak kemudian kita share juga supaya berbarengan dengan yang hoax-hoax itu. Demikian Bapak dan Ibu dari saya ingin mengatakan satu hal bahwa dunia kita adalah ciptaan pikiran kita. Dunia kita adalah ciptaan pikiran kita. Ilmu itu tidak seperti makan nasi, tidak seperti makan lombok. Ketika dimakan bisa langsung kenyang, ketika dimakan bisa langsung kepedisan. Tapi ilmu itu akan terasa manfaatnya ketika kita membutuhkan. Itulah yang kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Mungkin pada hari ini kita ajarkan sepertinya tidak memperhatikan. Tapi memang karena tidak terasa seperti cabai ketika disuguhkan langsung terasa. Dia tidak akan merasakan apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan karena memang belum digunakan. Nanti 10-25 tahun ke depan baru dia merasa, oh ternyata guruku dulu mengajarkan yang ini maksudnya padahal dulu memenja dan seterusnya. Demikian dari saya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tanggapan dari pemateri Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, mari kita mendengarkan tanggapan dari Bapak Kepala UPDD SMP Negeri 1 Sinjai. Pada beliau dipersilakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini dalam rangkaian bagaimana budaya dan disiplin positif ini baik untuk diri kita maupun kepada anak-anak kita ada perubahan yang bisa kita lakukan ke arah yang lebih baik. Dan tentunya
semua ini bisa terlaksana kalau kita memulai dari diri kita. Seperti pola yang dilakukan oleh Pak Soekardi di Guru Penggerak itu ada yang namanya alur merdeka. Ya, M-nya itu mulai dari diri, kemudian E, elaborasi, kemudian R, ruang kolaborasi dan lain-lain sampai dengan A, aksi nyata yang dilakukan. Nah, kalau hal tersebut sudah dimulai dari kita, kemudian kita mengaplikasikannya dengan aksi nyata, insya Allah itu bisa kita lakukan. Dengan melihat atau ada konsep STAR. Biasa kita lakukan di mana-mana itu ketika kita memulai sebuah pekerjaan kita konsep STAR. S-nya itu kita lihat situasi awal. Situasi kondisi yang ada di sekolah kita, di kelas kita. Kemudian T-nya tentunya dari melihat kondisi itu ada tantangan-tantangan yang bisa kita lalui dari pola itu. Kemudian A, aksi nyata, dan R-nya adalah kita lakukan refleksi. Ingat Bapak Ibu, di setiap akhir pembelajaran Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu harus melakukan refleksi. Ingat, refleksi itu bukan rangkuman. Biasanya kan kita selalu menginginkan anak kita, ayo siapa yang bisa refleksikan diri sekaitan dengan proses pembelajaran kita. Biasanya anak-anak kita menjawab rangkuman pembelajaran, padahal refleksi itu adalah bagaimana kondisi anak-anak kita menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Apakah mereka senang, apakah mereka tidak ada sama sekali yang masuk di otaknya dan lain-lain. Itu kita gali potensi itu yang ada di peserta didik kita. Dan insya Allah saya yakin seluruh warga PTD SMP Negeri 1 Sinjai, kalau kita berkolaborasi seperti yang dikatakan oleh Pak Soekardi tadi, senior dan junior berkolaborasi, insya Allah itu akan menjadi kekuatan yang tangguh dari sekolah kita untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Dan saya yakin semua masalah yang timbul akan ada solusinya kalau kita berpikir positif. Ya, itulah besar harapan kita. Sesi yang dilakukan hari ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan sharing dari Bapak Ibu, silakan apakah di setiap hari Sabtu atau di setiap hari yang Bapak Ibu kita sepakati, dan saya mendorong pertemuan-pertemuan seperti ini dan tentunya akan banyak manfaat yang bisa kita peroleh.